Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Rabbi sori sodri wa yasiril. Bu Rani, ini tidak dengar suaranya. Mohon maaf. Apakah sudah terdengar? Ya, sudah. Sudah. Oke, berarti tadi belum ya? Saya ulangi, bisa? Oke, mohon maaf. Saya ulangi lagi ya, teman-teman ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Robi sori sodri wa yasilil amri wa qudata milisani. Teman-teman, sobat wacana yang berbahagia, pada kesempatan ini di acara studi podcast studi wacana PGSD UMK, Alhamdulillah kita oleh narasumber kita yang sangat inspiratif, yang saya sapa yang terhormat Ibu Dr. Suhaili Sohnui MPD dari Thailand, dari University Chiang Mai, Thailand. Pada kesempatan ini, marilah kita haturkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayah sehingga kita dapat melaksanakan diskusi atau sharing session begitu terkait inovasi pembelajaran bahasa dan sastra dengan narasumber kita, dia ini Ibu Dr. Suhaili Sohnui MPD. Sholawat serta dan masih tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Teman-teman, di sini saya akan memandu jalannya acara podcast atau diskusi ilmiah begitu ya. Di acara luar biasa gitu dengan judul Pembelajaran Bahasa dan Sastra Abad 21 berbasis keterampilan begitu atau berbasis keterampilan pada. Nah, ini narasumber kita ya ini dari luar tadi ya Ibu Dr. Suhaili Sohnui begitu yang merupakan doktor tepat begitu di usia 26 tahun sudah menjadi doktor dan juga yang begitu. Ini sangat inspiratif sekali dan bisa kita jadikan motivasi begitu. Kemudian di sini saya akan bacakan susunan acaranya begitu ya. Yang akan kita lalui, yang pertama ini adalah pembukaan, yang kedua penyampaian visi misi SD begitu. Yang ketiga adalah acara inti nanti yang akan dipaparkan oleh Ibu Dr. Suhaili Sohnui. Kemudian acara berikutnya adalah kita akan melakukan sesi diskusi dan acara terakhir adalah penutup. Nah, diharapkan teman-teman Sobat Wacana ini bisa mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir dan nantinya terutama untuk semester 5 silakan nanti bisa meresum begitu paling tidak 2 paragraf kemudian nanti bisa diisi daftar hadirnya. Jadi daftar hadir nanti akan ada pengisian begitu ya.
terutama nama, NIM, dan juga nanti panjenengan semua bisa merinsum atau mengupload resumen tersebut begitu di link yang sudah disediakan oleh tim IT begitu. Jadi mohon teman-teman Sobat Wacana silahkan bisa menyimak dengan cermat dari awal dan juga dari akhir begitu. Materi ini merupakan materi yang cukup penting begitu, yang akan kita jadikan bekal kita untuk membelajarkan anak didik kita nanti, gitu ya, terutama dalam bidang bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, kemudian acara terakhir adalah nanti di acara penutup. Menginjak acara berikutnya adalah acara pembukaan. Yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman. Selanjutnya adalah acara inti. Namun sebelum Bu Dr. Suhaili Sohnui ini menyampaikan eh, materinya, izinkan saya membacakan CV, sedikit CV beliau gitu ya. Sekali lagi, Ibu Dr. Suhaili Sohnui ini berwarga kenegaraan asing yaitu dari Thailand begitu. Beliau merupakan dosen bahasa Ibu ya, dosen bahasa di Chiang Mai, Thailand begitu. Beliau menempuh pendidikannya S1 di Fatoni University, S2 di Universitas Muhammadiyah, di S3-nya Universitas Negeri Surakarta atau 11 Maret begitu. Jadi beliau ini yang tercepat terda S begitu, ya ini di usia 6 tahun sudah jadi doktor gitu. Nah, baik, langsung paparan dari Ibu Doktor Suhaili Songko, inovasi pembelajaran bahasa dan sastra begitu, tampilan abad 21. Nah, teman-teman mohon kameranya bisa diaktifkan begitu nggih. Nanti teman-teman sekalian bisa mengajukan pertanyaan atau diskusi tanya-tanya gitu ya seputar bagaimana sih inovasi pembelajaran yang menarik begitu ya kepada Ibu Dok begitu ya. Eh, Monggo Ibu Dokter Suhaili bisa sampaikan materinya begitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya baik. Ini izin saya ini ya, membagi Ya, layar. ya Ibu. Nggih, iya, iya. Ini kelihatan layar saya. Iya, jelas Ibu Oke, baik. Eli. Eh, Nggih. untuk hari ini yang akan saya sampaikan nanti tentang judulnya inovasi pembelajaran bahasa dan sastra berbasis keterampilan abad ke-21. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Tadi Iya, Ibu Rani sudah memperkenalkan diri saya. Nama saya Dr. Suhaili Sonui dan saya itu kemarin S2 sama Ibu Rani ya di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian saya lanjut S3-nya di Universitas 11 Maret di Solo. Kemudian untuk sekarang saya itu sedang mengajar bahasa Universitas Chiang Mai di utara Thailand. Di bawah Departemen Bahasa Timur ya, Fakultas Humanitis ya. Baik. Uh, baik. uh, saya lanjutkan. Baik, Ya, Ibu. tentang pembelajaran bahasa dan sastra memiliki peran penting ya dalam membangun keterampilan literasi atau apresiasi budaya dan juga keterampilan komunikasi siswa. Di abad 21 ini, tantangan dunia yang semakin kompleks itu sistem pendidikan untuk menghasilkan generasi yang tidak hanya mampu memahami materi pembelajaran, tetapi juga dapat berpikir kritis, berinovasi, dan juga beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan juga sosial. Menurut Trailing dan juga Fadel 2009, keterampilan abad 21 ada 3 kelompok utama. Yang pertama itu ada
keterampilan hidup. Ya, kemampuan ini relevan dalam pembelajaran bahasa dan sastra karena membantu siswa itu memahami berbagai konteks budaya, sosial, dan komunikasi secara lebih luas. Ya, di Indonesia kurikulum 13 ya 2013 itu telah mengadopsi prinsip pembelajaran berbasis kompetensi yang menekankan pengembangan dan kemampuan kognitif, efektif dan juga psikomotorik secara seimbang. Ya. Oleh karena itu, guru perlu mengembangkan pendekatan inovatif yang menginteraksikan teknologi, literasi digital, dan juga proyek berbasis masalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa dan sastra. Jadi pendekatan ini bertujuan untuk membekali siswa dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan juga masyarakat global. Selanjutnya yaitu konsep dasar keterampilan abad ke-21. Di sini adanya tadi 3 ya. Yang pertama yaitu learning skill atau keterampilan belajar. Di sini berpikir kritis dan membantu siswa mengevaluasi informasi dan juga menyelesaikan masalah secara mandiri atau kolaboratif. Dan kreativitas dan inovasi menginspirasi siswa untuk menghasilkan ide-ide baru dalam pembelajaran. Dan juga komunikasi efektif ini melatih siswa untuk menyampaikan gagasan secara jelas dan persuasif. Kemudian terakhir yaitu kolaborasi. Yang ini nanti mendorong kerjasama dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua yaitu literasi skill atau keterampilan literasi. Untuk literasi informasi, kemampuan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan juga memanfaatkan informasi yang relevan. Kemudian literasi media. Ini untuk pemahaman tentang cara kerja berbagai media dan juga pesan yang disampaikan. Dan literasi teknologi. Keterampilan ini menggunakan perangkat digital untuk pembelajaran dan juga produksi kerja. Karya ya tadi. Kemudian untuk yang ketiga ini life skill, keterampilan hidup ya. Tentang keterampilan hidup ada adaptasi dan juga fleksibilitas, itu menghadaptasi perubahan dengan respon positif. Kemudian kepemimpinan dan tanggung jawab melatih siswa untuk mengambil peran aktif dalam kegiatan dan inisiatif dan wirausaha. Memotivasi siswa untuk menciptakan peluang baru di dunia nyata. Pembelajaran bahasa berbasis keterampilan abad ke-21 ini akan menginteraksikan ketiga domain ini melalui pendekatan yang interaktif dan juga berbasis proyek. Misalnya, pengembangan kemampuan literasi digital dapat digunakan melalui aktivitas seperti membuat vlog sastra atau cerita digital. Dan selanjutnya yaitu tentang dan inovasi pembelajaran bahasa dan sastra. Di sini ada beberapa strategi inovasi untuk pembelajaran bahasa dan sastra berbasis keterampilan abad ke-21. Yang pertama yaitu penggunaan teknologi digital. Teknologi menjadi elemen utama dalam pembelajaran modern. Contohnya penerapannya teknologi storytelling. Siswa itu membuat cerita digital menggunakan aplikasi seperti Canva, Adobe Spark, dan atau
Finkert ya. Aktivitas ini melibatkan kreativitas, literasi, media, dan juga komunikasi. Kemudian yang kedua, contohnya e-learning platform. Ya, guru memanfaatkan platform seperti Google Classroom, apa Edmodo atau Moodle ya untuk diskusi dan juga kolaborasi online. Kemudian yang ketiga yaitu postcard sastra. Nanti siswa merekam pembacaan puisi atau cerpen ya untuk diunggah ke platform seperti Spotify atau YouTube. Melatih keterampilan berbicara dan juga literasi digital. Project based learning ya. Pembelajaran berbasis project ya, mengintegrasikan keterampilan abad ke-21 melalui aktivitas kolaborasi. Contohnya membuat antologi puisi tentang isu-isu sosial seperti perubahan iklim atau kesetaraan gender. Ya, yang kedua, mengadaptasi karya sastra lokal menjadi drama atau pertunjukan seni yang melibatkan berbagai media. Kemudian yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah. Ya, di sini juga penting. Metode ini mengajarkan siswa untuk menganalisis atas masalah nyata melalui karya sastra. Contohnya, menganalisis konflik sosial dalam novel Laskar Pelangi untuk dihubungkan dengan isu pendidikan di Indonesia dan membuat esai reflektif berdasarkan cerita rakyat dan juga relevansinya dengan nilai-nilai lokal. Kemudian pembelajaran interdisipliner, integrasi bahasa dan sastra dengan bidang lain seperti sains, seni atau teknologi. Ya, contohnya menciptakan puisi tentang lingkungan yang didukung oleh data ilmiah tentang perubahan iklim dan mengembangkan ilustrasi digital untuk cerpen yang ditulis oleh siswa. Kemudian ada gamifikasi dalam pembelajaran. Untuk gamifikasi meningkatkan motivasi siswa melalui elemen permainan seperti membuat kuis integratif, menggunakan kahoot atau kuisis, dan permainan berbasis cerita dengan platform Twin untuk menciptakan pengalaman sastra yang interaktif. Ini ada contoh aktivitas pembelajaran. Seperti yang pertama, membuat vlog sastra. Siswa itu membuat ulasan dalam bentuk vlog ya tentang buku, puisi atau cerpen yang telah siswa itu membaca. Kemudian ada aktivitas ya. Aktivitas ini melatih kemampuan berbicara, berpikir kritis, dan juga literasi digital. Yang kedua, debate sastra. Siswa berdebat tentang tema-tema dalam karya sastra seperti peran perempuan dalam Siti Nurbaya. Aktivitas ini mengembangkan kemampuan komunikasi, analisis, dan juga kolaborasi. Kemudian yang ketiga, pembuatan buku digital. Nanti siswa itu bekerja dalam kelompok untuk menulis, mengedit, dan juga mempublikasikan kumpulan cerita atau puisi sebagai buku digital. Aktivitas ini melibatkan kreativitas, kolaborasi, dan literasi teknologi. Kemudian yang keempat, pembacaan puisi berbasis teknologi. Siswa itu merekam pembacaan puisi dengan efek visual dan musik menggunakan aplikasi seperti eMovie dan juga Kindsmarter. Kemudian aktivitas ini itu meningkatkan apresiasi terhadap karya sastra dan kreativitas siswa.
Ya, selanjutnya yaitu penilaian berbasis keterampilan abad ke-21. Di sini untuk penilaian pembelajaran berbasis keterampilan abad ke-21 harus mencakup aspek proses dan juga produk. Beberapa metode penilaian yang dapat digunakan yaitu penilaian proses ya melalui portfolio, jurnal belajar atau observasi sesama aktivitas kelompok. Kemudian penilaian produk dengan menilai hasil akhir seperti vlog, buku digital atau presentasi. Kemudian yang ketiga penilaian kolaborasi. Observasi kerjasama kelompok dengan rubrik tertentu. Penilaian kreativitas, menilai orisinalitas dan juga kualitas karya sastra yang dihasilkan siswa. Kemudian pembelajaran bahasa dan sastra berbasis keterampilan abad ke-21 ini menuntut guru untuk terus berinovasi dalam menciptakan metode yang relevan dengan kebutuhan siswa di era modern. Dengan memanfaatkan teknologi, pendekatan berbasis proyek, dan pembelajaran interaktif, siswa dapat mengembangkan keterampilan belajar, literasi dan hidup ya yang esensial untuk menghadapi tantangan global. Selain itu, strategi inovatif ini juga mendukung pembentukan karakter dan penguatan nilai-nilai budaya melalui karya sastra. Selanjutnya yaitu tentang inovasi ya pembelajaran bahasa dan sastra berbasis keterampilan abad 21 di Chiang Mai University di tempat saya. Di sini pembelajaran pengajaran bahasa Indonesia itu di tingkat universitas ya bukan di sekolah. Jadi khususnya di Departemen Bahasa Timur Fakultas Humanitis Chiang Mai University. Di sini memainkan peran strategis dan juga memperkenalkan budaya Indonesia kepada mahasiswa internasional atau mahasiswa Thailand di sini. Ya, bahasa Indonesia itu tidak hanya dipelajari sebagai alat komunikasi saja, tetapi kita itu juga sebagai jendela untuk memahami kekayaan sosial, budaya, dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi saat ini, bahasa Indonesia itu harus beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Pembelajaran berbasis keterampilan abad ke-21 merupakan pendekatan yang relevan untuk menghasilkan mahasiswa yang kompeten, kreatif, kritis, dan juga adaptif terhadap perubahan global. Keterampilan ini tidak hanya berfokus pada keterampilan linguistik, tetapi juga mencakup literasi digital, komunikasi lintas budaya, kolaborasi, serta kemampuan untuk berpikir kritis dan juga memecahkan masalah secara mandiri. Di sini untuk pembelajaran bahasa Indonesia di Chiang University kita ada 5 mata kuliah. Yang pertama itu tentang fundamental bahasa Indonesia 1 dan juga fundamental bahasa Indonesia 2. Kemudian yang ketiga intermediate bahasa Indonesia dan yang keempat listening dan speaking bahasa Indonesia. Kemudian yang terakhir itu tentang sosial budaya Indonesia. Pengintegrasian keterampilan abad ke-21 ke dalam materi ajar menjadi langkah penting ya untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa yang berasal dari berbagai latar belakang budaya. Jadi mahasiswa saya itu berbeda-beda latar belakang ya. Dengan metode yang inovatif, pembelajaran bahasa Indonesia tidak hanya sekadar mengajarkan tata bahasa atau kosakata saja, tetapi juga menjadi medium untuk membangun pemahaman lintas budaya, meningkatkan literasi teknologi, dan juga mengembangkan keterampilan hidup yang relevan. Selanjutnya yaitu
tentang keterampilan abad ke-21 dalam pembelajaran bahasa dan sastra. Di sini juga sama tadi menurut Triling dan juga Fadil ya, keterampilan abad ke-21 itu ada 3 ya. Tadi ada learning skill, ada literasi skill dan juga ada life skill. Ini juga sama seperti tadi yang saya mampirkan tentang learning skill ya, tentang keterampilan belajar ya. Keterampilan ini itu meliputi kemampuan berpikir kritis, kreativitas dan juga komunikasi dan kolaborasi ya, sama. Kemudian untuk berpikir kritis, nanti mahasiswa saya itu diajak untuk menganalisis isu-isu budaya yang muncul dalam teks sastra atau berita dalam bahasa Indonesia seperti tema keadilan sosial dalam Laskar Pelangi begitu. Kemudian untuk kreativitas nanti mahasiswa itu diberi tugas untuk menciptakan proyek kreatif ya, seperti membuat cerita pendek atau video budaya. Dan yang ketiga untuk komunikasi ya, dalam mata kuliah listening dan speaking ya, bahasa Indonesia itu nanti mahasiswa saya itu dilatih menyampaikan ide secara jelas melalui presentasi dan juga diskusi. Dan yang terakhir tentang kolaborasi aktivitas kelompok ya. Seperti permainan peran dalam dialog interaktif, melatih kemampuan kerjasama sama mahasiswa gitu. Dan yang kedua tentang keterampilan literasi ya. Di sini tentang literasi informasi itu dalam sosial budaya Indonesia ya, mahasiswa itu mencari analisis dalam menyanyikan data tentang tradisi ya dan juga kebiasaan masyarakat Indonesia gitu. Kemudian literasi media ya, mahasiswa menggunakan media di digital untuk menghasilkan konten kreatif seperti vlog budaya atau postcard tentang topik bahasa gitu. Dan juga literasi teknologi, penggunaan alat digital seperti aplikasi pembelajaran bahasa, Duolingo, Quizlist ya, dan juga mendukung penguasaan teknologi mahasiswa juga. Dan yang terakhir yaitu life skill ya, atau keterampilan hidup ya. Untuk adaptasi dan juga fleksibilitas, mahasiswa itu belajar menyesuaikan penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai konteks ya, seperti formal dan juga informal ya. Jadi saya itu harus mengajar mahasiswa kalau saat di dalam kelas nanti bahasanya formal ya, kalau ke Indonesia nanti biasanya untuk komunikasi itu informal gitu. Kemudian keterampilan dalam tanggung jawab ya, kepemimpinan dalam tanggung jawab dalam proyek kelompok ya, mahasiswa ditantang untuk memimpin ya, berbagi tanggung jawab dan juga mencapai hasil yang optimal. Dan yang terakhir inisiatif dan juga wirausaha. Mahasiswa itu diberi kesempatan untuk merancang proyek budaya yang berorientasi pada keberlanjutan atau pengembangan komunitas seperti kampanye pelestarian ya bahasa daerah melalui media sosial. Selanjutnya yaitu inovasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di Chiang Mai University ya. Sebagai pengajar bahasa Indonesia di sini ya, ada beberapa pendekatan inovatif dapat diterapkan pada setiap mata kuliah untuk memastikan keterampilan abad ke-21 integratif secara efektif ya. Yang pertama yaitu mata kuliah Fundamental Bahasa Indonesia 1 dan juga 2 ya. Ini adalah tingkat pemula ya, karena saya juga ikut pembelajaran BIPA di Indonesia ya, ada tingkat A, B, C ya. Dan untuk yang bahasa Indonesia Fundamental Bahasa Indonesia 1 dan 2 itu A1 dan juga A2 ya. Jadi masih tingkat pemula. Di sini pembelajaran itu lebih berfokus pada pengenalan dasar-dasar bahasa Indonesia ya. Yang pertama itu menggunakan teknologi digital. Nanti mahasiswa itu menggunakan aplikasi integratif ya seperti Duolingo atau Memrise untuk melatih kosakata dan tata bahasa. Ada quiz online menggunakan
Kahort untuk mengevaluasi pemahaman dasar secara menyenangkan. Kemudian yang kedua ada proyek digital. Nanti mahasiswa itu membuat kartu pos digital yang menggambarkan lokasi wisata di Indonesia ya, melatih kosakata dan juga struktur kalimat sederhana. Ini untuk bahasa Indonesia 1 dan 2. Kemudian untuk mata kuliah intermediate bahasa Indonesia ya pada tingkat menengah ya, mahasiswa ini diajak untuk memperdalam pemahaman mereka melalui kegiatan yang lebih kompleks ya. Yang pertama itu debate budaya. Nanti mahasiswa itu berdiskusi tentang isu-isu kontemporer ya di Indonesia seperti pengaruh globalisasi terhadap budaya lokal begitu. Kemudian yang kedua, adaptasi cerita rakyat. Nanti mahasiswa itu mengadaptasi cerita rakyat Indonesia ke dalam bentuk drama pendek yang kemudian dipentaskan atau direkam ya. Dan pada mata kuliah listening dan speaking ya, untuk melatih keterampilan mendengar dan juga berbicara, ada beberapa strategi inovatif meliputi podcast ya. Mahasiswa itu merekam podcast tentang pengalaman belajar bahasa Indonesia atau refleksi mereka terhadap budaya Indonesia. Dan juga yang kedua, simulasi situasi nyata. Nanti mahasiswa melakukan simulasi per hari seperti memesan makanan di restoran atau berbelanja di pasar begitu. Dan juga mata kuliah yang terakhir yaitu sosial budaya Indonesia. Ya, mata kuliah ini memberikan peluang untuk eksplorasi lebih mendalam tentang budaya Indonesia ya. Untuk proyek dokumenter itu mahasiswa itu membuat video dokumenter pendek tentang tradisi tertentu ya, upacara pernikahan atau festival daerah begitu. Kemudian yang kedua diskusi interaktif. Nanti mahasiswa itu membandingkan budaya Indonesia dengan budaya negara asal mereka atau di Thailand begitu. Dan juga menyoroti perbedaan dan juga persamaannya bagaimana. Kemudian yang keempat yaitu contoh aktivitas inovatif ya di Chiang Mai University. Untuk proyek, ada proyek yang pertama itu tentang vlog ya. Saya juga sering meminta mahasiswa saya itu membuatkan vlog budaya Indonesia begitu ya. Untuk dalam listening dan speaking bahasa Indonesia ya, mahasiswa itu membuat vlog yang merekam pengalaman mereka berbicara bahasa Indonesia dan juga situasi nyata. Ya, ada beberapa mahasiswa saya itu pernah ke Indonesia begitu. Nanti mereka bisa ceritakan sama teman-teman begitu. Seperti saat mengunjung restoran Indonesia atau berbicara dengan penutur asli ya, karena di sini juga ada mahasiswa Indonesia ya, biasanya lanjut S2 dan S3 gitu. Jadi mereka bisa ketemu dan juga berbicara sama mahasiswa Indonesia yang asli Indonesia begitu ya. Kemudian Ya, ada aktivitas ini itu melibatkan literasi teknologi, kreativitas, dan juga keterampilan berbicara untuk mahasiswa saya. Kemudian ada juga proyek yang kedua, buku digital ya. Dalam Fundamental Bahasa Indonesia 2, nanti mahasiswa itu bekerja dalam kelompok untuk menulis buku digital tentang tema-tema sederhana seperti makanan tradisional atau objek wisata gitu. ini Nanti seperti buku, modul gitu ya, Bu Su, iya yang seperti itu proyek juga. Nanti digital ini. Oke. saya minta mahasiswa itu membuatkan ya satu proyek ya tentang modul belajar. Mungkin mahasiswa itu bisa membuatkan tulisan yang sederhana gitu ya, tidak Tulisan yang sederhana gitu ya, karena ya. kalau Ini tulisan saya itu nanti hmm, mahasiswa ya, Pak. ya. Ini kalau atau berkolaborasi ya berarti Ya. secara kelompok gitu ya. Ya, nanti bisa sama kelompok atau bisa sendiri-sendiri nanti kumpulkan juga bisa. Ya. Untuk Oh buku gitu nanti kalau ya. sendirian itu nanti sedikit kan harus biasanya Ya, kelompok lah ya begitu. Jadi bisa dipublikasi di platform online bisa nanti via Facebook ya, karena di sini kita juga ya. memiliki Facebook atau IG ya yang Insta punya universitas Instagram gitu ya ya. kemudian di Hmm.
Nanti mereka posting bisa begitu. sebarkan lewat fakultas juga bisa atau lewat Facebook page yang apa yang Departemen Bahasa Timur juga bisa. Ya, begitu. Oh, baik. Ya. Kemudian ada juga yang proyek yang ketiga ya, ada uh, pementasan drama sastra ya dalam intermedian ya biasanya untuk bahasa Indonesia itu nanti mahasiswa itu mengadaptasi cerita rakyat Indonesia ke Ya, dalam bentuk drama begitu ya tetapi ini agak susah juga untuk mahasiswa saya ya karena oh, dramanya apa bahasanya agak susah-susah begitu ya ya ya, ya, ya. Dan Hmm. juga ada tentang proyek yang keempat ya, ada penelitian mini ya. Di sini juga ada tentang sosial budaya Indonesia ya. Nanti mereka Oh, itu jadi buat semacam mini riset begitu atau artikel begitu ya Bu ya ini. Nanti ya, tetapi mungkin lamarannya atau ya apa? seperti itu. Nanti Ya. bisa kita buat sama-sama sama mahasiswa begitu ya. Oh iya. Untuk yang Kolaborasi gitu ya. ya Kolaborasi antara dosen buat em, itu terkait sastra tradisional atau kearifan lokal gitu. ya Itu ya betul. Ibu ya. Oh, Ya, ya. Jadi di sini kan dalam apa sosial budaya Indonesia ya. Nanti mahasiswa itu bisa buat apa penelitian satu tradisi lokal Indonesia ya dan juga menyanyikan dalam bentuk infografis ya dan juga oh atau presentasi infografis, ya, ya. dan apa presentasi multimedia begitu Pak. Ya. Kemudian disampaikan begitu. Oh ya. Kemudian ini mungkin yang terakhir ya penilaian berbasis keterampilan abad ke-21 ya. Tadi juga hampir sama ya dengan yang saya sampaikan tadi ada penilaian proses ya tentang observasi kerja kelompok ya selama proyek berlangsung meliputi kolaborasi dan juga kepemimpinan ya. Yang kedua Hmm. itu penilaian produk